Hai guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini pembahasanku bakal agak-agak ya. Tapi kalian tenang aja, karena di sini yang akan aku bahas pure bersifat edukasi, terutama untuk kalian pasangan yang udah menikah. Jadi jangan kaget kalau nanti kedepannya aku bakal sering sharing tentang kehidupan pernikahan, edukasi seks ya, karena itu memang salah satu bagian dari konten channelku ini. Oke guys. Nah, ada yang masih inget nggak ya pada video kedua aku, kalau nggak salah pada video sebelumnya, aku pernah berbagi tips cara menjaga bentuk tubuh setelah menikah dan punya anak. Dan salah satu poinnya atau poin pertama yang paling penting itu adalah menghindari KB hormonal. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum aku mulai pembahasannya, aku pengen bilang ke kalian dulu kalau aku di sini bicara bukan sebagai seorang pakar seks atau spesialis urologi atau seseorang dengan sertifikasi bla bla bla. Jadi aku di sini cuma sekedar pengen sharing wawasan dari pengalamanku sendiri aja, yang mana kalian kan tahu aku udah cukup lama menikah dan udah pasti aktif dalam seks, jadi ya pastinya paham paham banyak hal tentang seksual. Ditambah lagi aku juga banyak belajar, banyak menambah referensi dari berbagai narasumber yang kredibel. Jadi aku nggak mau nanti kalian bilang menganggap kalau aku sok tahu lah, atau maksud cuma seorang ibu rumah tangga bicara soal seks, why not kan? Karena aku juga berpengalaman, aku merasa aku punya pengalaman, dan aku juga bicara sesuai dengan kapasitasku, sesuai dengan pengetahuan yang aku tahu aja. Oke? Kemudian aku juga nggak mau nanti ada yang memelintir kata-kataku seolah-olah aku melarang KB atau menolak anjuran Dinkes untuk mengkampanyekan anti KB atau semacamnya lah ya. Aku nggak mau sampai ada ada kritik semacam itu, karena yang aku tahu anjuran Dinkes itu adalah program keluarga berencananya ya, bukan metodenya. Jadi otomatis ya kita berhak aja, mereka nggak bisa maksa kita lah, kita mau pakai metode apa. Yang penting ya selagi kita bisa jaga jarak kehamilan, ya why not mau pakai metode apa. Kalau emang KB medis nggak cocok ya kita harus cari metode yang lebih aman dan nyaman untuk tubuh kita sendiri. Jadi sekali lagi aku bukan melarang KB, tapi aku cuma ngasih opsi sesuai dengan pengalaman sendiri ya, maksudnya maksudnya pengalaman pribadiku sendiri. Nah, jadi kembali ke pembahasan aja. Lalu kalau aku nggak pakai KB hormonal, aku pakai KB apa dong? Oh, KB spiral? No. Aku udah pernah bilang sebelumnya ya, karena kalau aku males berurusan dengan efek samping kontrasepsi maksudnya efek samping kontrasepsi medis, bukan cuma yang hormonal aja, tapi juga termasuk KB spiral. Aku juga nggak pengen lah ya, tapi ini sih opsional. Kalau kalian merasa cocok dengan KB apapun ya silakan aja. Kalau aku sendiri ya karena aku merasa nggak nyaman dan aku juga orangnya gampang parno, ya aku memilih untuk nggak pakai. Makanya aku pilih metode kontrasepsi yang lain. Nah, terus KB apa dong? Jawabannya, aku pakai KB Azel. Azel itu adalah metode senggama putus atau ejakulasi di luar vagina. Azel itu merupakan metode kontrasepsi tertua, dan menurut aku sih ya, bukan menurut aku sih, menurut banyak narasumber itu cara yang paling aman dan alami, juga cukup efektif untuk mencegah kehamilan. Tapi banyak orang yang nggak paham fakta metode Azel ini guys. Jadi ini setiap kali orang dengar kalau aku dan pasangan pakai metode ini, mereka tuh reaksinya selalu sama. Hah? Emang nggak kasihan sama suaminya? Terus itu kan puncak nikmatan suami, kok malah berhenti, kok malah diputus? Hah? What? Kasihan? Why? Bahkan ternyata bukan cuma orang awam aja yang reaksinya tuh kayak gitu ya. Waktu aku sharing sama objinku tentang KB juga, objinku ini reaksinya sama waktu tahu aku dan pasangan pakai metode Azel. Dia bilang, waduh kasihan banget suaminya.
aku bingung ya guys kalau mereka bisa berpendapat atau bereaksi semacam itu. Apa sih yang maksudnya yang harus kasihan, atau namanya kenapa sih? Atau kalian mungkin belum tahu faktanya seperti apa? Oke, aku akan menjelaskan beberapa fakta tentang metode Azil ini. Nah, awalnya sih aku juga sama ya, aku juga bertanya-tanya, apa iya sih kasihan? Apa iya ya rasanya nggak enak? Aku mau nanya kayak gitu ke suami secara frontal, kayaknya aku nggak enak gitu, malu ya. Tapi kemudian aku mikir aja, ungkapan kan nggak harus lewat verbal ya, walaupun pasanganku nggak bilang, nggak menyampaikan secara langsung, nggak berkomentar tentang itu, ya secara naluri aku cukup yakin aja kalau dia juga puas dengan kehidupan seksual kami. Kemudian dia juga masih intens mengajak berhubungan. Untuk ukuran pernikahan seumuran kami ya, aku pikir kami hubungan kehidupan ranjang kami masih cukup aktif, dan kami juga menjadikan seks masih jadi salah satu prioritas dalam rumah tangga. Artinya ya kami benar-benar merasa nggak ada masalah, masih intens. Aku juga nggak membaca ada masalah dari pasangan, ya why not. Dan tentunya banyak banget bahasa-bahasa tubuh yang bisa aku baca dari pasangan ketika kita melakukan intercourse. Ya walaupun aku nggak bisa ngungkapin secara detail satu persatu ya, kalian bisa cari sendiri dari sumber-sumber lain, karena itu sifatnya udah nggak etis kalau misalkan aku bahas. Jadi yang jelas aku sih yakin pasanganku bahagia, puas, dan menikmatinya. Artinya nggak ada masalah sama sekali ya. Dan menurut pakar seksologi, seks itu bukan tentang rasa ya, tapi tentang sensasi. Contohnya, semua wanita itu rasanya sama, nggak ada bedanya. Tapi ya sensasinya aja yang beda. Itulah kenapa banyak orang-orang kaya ya, bukan sekedar orang kaya, banyak orang yang rela mengeluarkan banyak uang, bahkan sampai puluhan juta hanya untuk satu kali sesi bercinta dengan wanita lain, padahal dia sendiri juga punya istri. Ya itulah, menurut aku ya, aku yakin rasa istrinya dan rasa wanita lain sekalipun artis itu ya sama, tapi ya yang bikin beda ya sensasinya, yang bikin mahal itu ya sensasinya itu. Dan contoh lagi, kenapa banyak orang mempunyai fetish tertentu seperti bondage dan masih banyak lagi lah ya itu karena seks itu soal sensasi, bukan sekedar soal rasa. Jadi ya intinya itu tadi, KB Azil ini juga bukan tentang rasanya mengeluarkan di dalam ataupun di luar, tapi ya bagaimana pasangan ingin menciptakan sensasi dia sendiri, karena dari sensasi itulah kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam bersenggama. Jadi nggak ada tuh ya istilahnya gara-gara azal kenikmatan atau apa sih, puncak laki-laki itu terputus karena ya ejakulasi sendiri itu ya udah ciri-ciri orgasme laki-laki ya, nggak seperti wanita. Jadi ejakulasi ya puncak nikmatan seorang laki-laki, kecuali kalau laki-lakinya nggak sampai ejakulasi ya mungkin bisa disebut gagal. Tapi ya ejakulasi di dalam dan di luar itu sama aja, mereka tetap memiliki puncak nikmatan mereka sendiri. Jadi intinya KB Azil ini bukan memutus kenikmatan, hanya menahan waktu untuk ejakulasi. Nah, tapi ada tapinya nih, untuk metode KB ini, untuk metode kontrasepsi ini butuh komitmen dari dua belah pihak guys. Gak tentu suaminya yang gak mau atau istrinya yang minta, tapi banyak wanita yang memang menolak juga, karena ini juga berpengaruh ke sensasi wanita juga. Jadi ya ini memang butuh komitmen dari dua belah pihak. Yang jelas KB Azil juga butuh kemahiran laki-laki, karena banyak banget contohnya yang pakai KB ini, yang pakai metode ini, tapi mereka kebobolan juga. Ya contohnya aku sendiri waktu kehamilan kedua. Dan aku sendiri juga nggak menganjurkan metode ini untuk yang suaminya itu belum pernah melakukannya sebelumnya. Jadi ya memang ini sangat riskan kebobolan. Jadi emang butuh waktu untuk terbiasa, butuh latihan lah ya, agar benar-benar terbiasa, agar suami bisa profesional, jago ya, dan bisa diandalkan. Aku juga mau bilang sama kalian, berkat metode yang aku pakai ini, aku pribadi merasa hubungan seksual dalam pernikahan kami sangat baik dan sehat, nggak sama sekali nggak ada gangguan, sama sekali nggak ada kendala. Dan karena terhindar dari efek samping KB medis,
aku merasa aku sangat bahagia, sangat nyaman dengan tubuhku sekarang. Karena ya KB medis itu kan efek sampingnya bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Tapi ya sekali lagi, aku bukan anti KB. Kalau memang teman-teman melakukan KB dan kalian gak ada masalah, kalian cocok, gak ada efek sampingnya, ya berarti bagus. Karena aku sendiri, aku merasa di aku sendiri gak cocok. Aku udah pernah KB dan aku merasa gak cocok, aku juga gak nyaman, aku paranoid dengan efek sampingnya, ya makanya aku menganjurkan opsi ini. Tapi ya itu tadi, selain komitmen juga pastikan kalau suaminya sudah benar-benar menguasainya. Oke guys, jadi buat yang mau mencoba, selamat mencoba sensasi lain, juga mencoba untuk melepaskan diri dari efek samping KB. Oke guys, cukup sampai di sini video dari aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye bye.